saya pada tingkat tertentu mengapresiasi langkah-langkah Mahkamah Konstitusi dalam hal apa? Dalam hal mengkoreksi ya tata cara penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita yang saat ini gitu. Kalau nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi, saya nggak bayangkan lagi seperti apa nasib pilkada kita di masa yang akan datang. Seperti apa nasib demokrasi kita di masa yang akan datang. Itu semua prosedural aja tuh. Gitu. Udah jadi prosedural aja. Ya kan? Jangan politik uang. Persis di belakang orang yang jangan politik uang itu terjadi politik uang. Cuma dia tutup mata. Kalau ketahuan dicari definisinya gitu. Ngasih duit nggak? Ngasih. Diterima nggak? Diterima. Ada ajakan milih nggak? Enggak. Ya berarti bukan politik uang. Mainnya di situ tuh. Nah, main pat gulipat, bukan substansinya. Main pat gulipat dan sebagainya itu. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi membuka lagi ruang ya sengketa yang nggak hanya berhubungan dengan soal berapa selisih suara, saya senang dengan cara itu gitu. Mereka membuka ruang soal apakah kemungkinan terjadi pemberian bansos yang masif, apakah terjadi kemungkinan penggunaan kekuasaan untuk memenangkan pihak-pihak tertentu, apakah terjadi apalagi itu pengabaian ya prinsip-prinsip keadilan dalam pelaksanaan pilkada dan sebagainya itu top markotop yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menurut saya gitu, sehingga kita kembali setidaknya Mahkamah Konstitusi pintu penghalang makin absurdnya pelaksanaan pilkada dan pemilu kita ini karena semata-mata sudah didasarkan pada aktivitas yang bersifat prosedural gitu. Ya. Nah, kan kita lihat tuh Serang misalnya ya, Serang apa ya, susah lidah Batak ini. Kabupaten Serang misalnya itu. Itu kan di luar dugaan kita. Mahkamah Konstitusi mau terima dan memerintahkan PSU. Kalau Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, hakul yakin saya udah ditolak tuh. Nggak akan lolos itu. Karena mereka lihatnya cuma angka-angka gitu. Tapi ternyata Mahkamah Konstitusi baca, ada dugaan cawe-cawe pejabat negara, ya kan? Lalu PSU di seluruh tempat. Dan paling hebat itu karena cawe-cawenya dinyatakan tidak sedang dalam tahapan pilkada itu gitu loh. Jadi jauh sebelum pilkadanya dimulai, tapi cawe-cawenya sudah terendus oleh pejabat negara gitu, MK batalkan tuh hasilnya. Disuruh lagi PSU gitu. Itu kabar baik di masa yang akan datang. Kabar yang sangat elok di masa yang akan datang itu. Ya termasuk di dalamnya soal bansos ya, penggunaan ini macam-macam. Nah cuman di sini saya nggak bertanya-tanya dengan Mahkamah Konstitusi kalau terkait dengan bansos ini loh ya. Bansos di pilkada mereka bisa endus. Tapi bansos di pilpres enggak gitu loh. Ya kan? Jadi padahal masifikasi pemberian ya distribusi bansos di pilpres itu amat sangat luasnya gitu. Itu nggak bisa mereka endus, tapi di pilkada mereka endus dia. Ya syukurlah itu pun bisa dilakukan kalau itu bagi saya menyenangkan, syukur gitu. Cuman itu tadi, kenapa di pilpres nggak bisa dibaca, tapi di pilkada kok bisa diendus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah ini kalau ada yang sedikit inovatif gitu ya, mungkin ada yang akan datang ke Mahkamah Konstitusi lagi tuh. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di pilkada ini itu gitu, ada berapa tadi itu Kal? Yang diperintahkan PSU karena dugaan pemberian bansos, maka saya meminta ulang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali apakah hasil pilpres yang kemarin itu benar apa tidak. Setidaknya karena terjadi pemberian bansos di beberapa tempat yang saya lihat gitu. Kalau ada yang inovatif begitu tuh bisa terjadi loh itu ya kan.